Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sedang melakukan penataan terhadap fasilitas area taman yang tak terurus di Kompleks Pemkab Tasikmalaya. Satu di antaranya taman lansia yang kondisinya hanya dihiasi semak belukar dan dijadikan tempat singgah hewan ternak. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan pihaknya sudah berencana untuk membuat rancangan tentang penataan area kompleks Pemkab Tasikmalaya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan untuk Anda pemirsa. Rekan Jainal Abidin, silakan informasi selengkapnya. Ya, Isna izin melaporkan, Wakil Bupati Tasikmalaya tengah melakukan penataan terhadap fasilitas hingga area taman yang tak terurus di komplek Pemkab Tasikmalaya. Salah satunya yakni Taman Arsia yang memang kondisinya sudah dihiasi semak belukar hingga dijadikan singgah hewan ternak. Tak hanya Taman Lansia, fasilitas lain pun tepatnya di gerbang utama Pemkab Tasikmalaya menyediakan tempat parkiran AB sekitar beberapa fasilitas lain pun tak terurus, bahkan pihak BRD pun sudah melakukan penataan yakni dengan memangkas beberapa semak belukar di area Taman Lansia hingga di depan gerbang Pemkab Tasikmalaya. Menurut Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, pihaknya sudah meminta untuk dibuatkan rancangan Bupati kaitan 3 hal tentang penataan area kompleks Pemkab Tasikmalaya. Hal itu untuk dilakukan agar fasilitas di area kompleks ini bisa terurus dan terawat sehingga lebih asri dan terawat. Saya sudah meminta untuk membuat rancangan Bupati kaitan 3 hal, yakni yang pertama tentang jam kerja disusun ulang, penataan fasilitas taman, dan pedestrian untuk pejalan kaki hingga pedagang kaki lima di area gerbang kompleks Tasikmalaya hingga ke area depan Masjid Baitur Rahman. Cece pun mengaku ada 3 hal tersebut supaya ke depan ada perubahan penataan taman hingga lingkungan kembali asri, khususnya di area kompleks Pemkab Tasikmalaya. Jam kerja ini akan kita susun ulang, seruan sholat berjamaah religius Tasik akan terasa. Lalu ada fasilitas WC supaya bersih dan taman harus bersih, jangan gondrong seperti sekarang, kata Cecep. Bahkan area masjid juga pun harus ada pedestrian untuk pejalan kaki. Jangan sampai dijadikan parkir untuk mobil dan motor. Ditanyai penataan lain, Cecep juga bakal berencana menata pedagang kaki lima yang nantinya dibangunkan area khusus seperti food court di belakang masjid yang lahannya sudah disiapkan oleh pihak DKM Masjid Baitur Rahman. Cecep pun berharap dengan penataan kawasan Pemkab Tasikmalaya ini tentu lebih ramah dan fasilitas yang ada pun bisa digunakan sesuai peruntukan. Soal penataan PKL, ia juga ingin dilakukan dengan ramah, dengan ditempatkan di satu area sehingga lebih rapi. Kita ingin ramah memfasilitasi PKL, tapi juga jangan tidak jadi indah. Seperti ketahui, untuk area fasilitas Pemkab Tasikmalaya ini memang hampir keseluruhan tidak terurus, mencakup dari area depan gerbang Pemkab Tasikmalaya hingga ke area belakang. Bahkan beberapa taman pun sepertinya nampak tidak pernah dirawat dari dinas terkait, seperti di area depan DPRD hingga depan Setda, tepatnya di gedung Bupati Tasikmalaya. Tentunya Cecep pun hal ini akan terus dilakukan penataan usai PSU Tasikmalaya yang nantinya. Karena seperti diketahui, Cecep Nurul Yakin ini menjadi salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya berpasangan dengan Asep Sopari Al Ayubi meraih suara terbanyak di PSU Tasikmalaya, mengalahkan paslon 01 dan paslon 03. Namun dari sampai saat ini pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya masih melakukan verifikasi terkait persiapan gugatan PSU Tasikmalaya. Nantinya usai PSU Tasikmalaya ini, KPU berharap akan secepatnya melakukan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Demikian Justina yang kami dapat laporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih informasi Anda rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Priangan. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin selengkapnya. Kemarin barusan sudah minta buat rancangan peraturan bupati kaitan dengan 3 hal. Pertama, jam kerja kita akan susun ulang. Yang kedua, seruan untuk sholat berjamaah supaya religi Islami di Tasik itu terasa dari waktu sholat. Mulainya dari sholat dulu. Yang lain-lainnya nanti menyusul. Yang ketiga, tentang lingkungan. Kesehatan lingkungan itu ada lingkungan halaman di luar, ada di dalam. WC-nya harus bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.